Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati Ketua Mahkamah Konstitusi, His Excellency Ambassador Kingdom of Saudi Arabia Sheikh Hissam bin Ahmad Al-Taghafi, His Excellency Ambassador Kingdom of Morocco Dean of Arab Ambassador Mr. Wadi bin Abdullah, Yang mulia para duta besar negara-negara sahabat atau yang mewakili, yang kami hormati Wakil Ketua Mahkamah Agung, non-yudisial, para kepala staf angkatan, kepala negara, kepala lembaga pemerintah non-kementerian, Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, para Wakil Ketua Umum MUI dan Pengurus Pusat MUI, para pimpinan Ormas Islam dan pimpinan partai politik, serta hadirin dan undangan yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bisa hadir di dalam perhelatan yang diadakan pada malam hari ini, yaitu dalam rangka Milad ke-47 Majelis Ulama Indonesia, merajut kesatuan dan kekuatan umat dalam kebinekaan, yang diselenggarakan pada hari ini tanggal 26 Juli tahun 2022 bertempat di Golden Ballroom Hotel Sultan Jakarta. Dan para hadirin, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, terlebih dahulu sesuatu yang baik ini mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mengawali acara yang baik ini, marilah kita dengarkan secara khidmat dan khusyuk pembacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, mengambil surah Ibrahim ayat ke-7 dan surah Fatir ayat ke-28, dibacakan oleh qari terbaik tingkat internasional. Kepada Dr. Hasani Ahmad Said, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كفرتم إن عذابي
Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadhalik. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Innallaha azizun ghafur. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Para hadirin dan undangan yang terhormat, selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan laporan Ketua Panitia Milad Majelis Ulama Indonesia ke-47 kepada Kiai Haji Khalil Nafis PhD. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, wabil khusus Wakil Presiden Republik Indonesia Profesor Dr. Ki Haji Ma'ruf Amin Atallah umrahu wa baqa'ah. Yang kami hormati Ketua Mahkamah Konstitusi, yang kami hormati tamu dari negara sahabat kita, Kedutaan Besar Malaysia, Kerajaan Arab Saudi, Kerajaan Maroko, dan dari Duta Besar Rusia. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tentu Panglima yang mewakilkan pada malam hari ini, Pak Kasal Mahkamah Agung, Pak Kasat, dan yang mewakili Pak Kasau yang hadir pada kesempatan kali ini. Yang kami hormati juga undangan dari partai politik yang hadir pada malam hari ini. Ada dari DPP PKB, DPP PKS, Demokrat, DPP P3, DPP Golkar, dan mohon maaf kalau ada yang belum saya sebut di dalam data ini. PDIP barangkali ada yang hadir pada kesempatan kali ini.
kementerian yang hadir pada malam hari ini, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Mendagri, BNPT, dan Kepala Badan Pangan Nasional. Yang kami hormati, hadir secara daring Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Kami hormati juga yang hadir pada malam hari ini adalah Sohibul Makan wal Makanan wal Layaran, yaitu Bank Indonesia. Ini perlu tepuk tangan kalau ini. Kenapa tepuk tangan? Karena acara ini atas bantuan dari Bank Indonesia yang paling banyak. Ada bantuan lain, mudah-mudahan nanti dilipat gandakan bantuannya dan pahalanya. Ada juga dari Basnas, nanti saya kalau nggak sebut nanti bisa dosa besar. Senior di MUI juga dan membantu kita. Juga mitra kita dari Bank Syariah Indonesia. Yang hadir juga jajaran direksi pada kesempatan kali ini. Ada dari BPKH, ini mitra kita yang mensponsori ini. Ada Bank Muamalat, bank yang paling sehat di Indonesia. Dan bank pertama kali syariah di Indonesia. Ini ada Alian Syariah yang butuh asuransi dan takaful adalah Alian Syariah. Ada juga Aksa Mandiri Syariah juga terlibat pada malam hari ini. Ada baju yang saya pakai ini adalah pengusaha teman saya namanya Kori Apparel. Jadi pakai baju putih ini sponsornya. Jadi ada Bank BJB Syariah. Dan yang ngelos sekarang ini bisa hadir dari provinsi, kabupaten, kota, dan undangan yang daring berkat sponsor dari Telkom. Ini selalu menjadi mitra kami. Lalu ada Wiztrend ya, dari Hibit Trend yang menjadi mitra kami. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita bisa merayakan Milad. Dan setelah 2 tahun baru kali ini kita bisa merayakan Milad. Jadi kumpul-kumpul begini sangat diperlukan oleh kita karena orang Indonesia senangnya kumpul-kumpul. Maka temanya yang kita ambil pada malam hari ini adalah merajut kesatuan dan kekuatan umat dalam bingkai kebinekaan. Ini penting untuk kami sampaikan. Pilihan ini dari SC, ya, dari Pak Yusnar dan Pak Ihsan, ada Buya di sini, Buya Basri Barmanda, Buya Sekjen, dan Pak Marsudi Syuhud, para pimpinan-pimpinan MUI memberikan tema ini hasil perenungan yang mendalam. Pertama, karena memang situasi kita ini butuh kekuatan, butuh kesatuan. Kondisi bangsa di dunia, bukan hanya di Indonesia, sekarang mengalami ketidakpastian. Dengan adanya perang di Ukraina, juga adanya perang yang tak pernah berhenti seperti halnya di Syria dan juga di Yaman, bahkan mungkin meskipun sekarang sudah diambil alih seperti Afghanistan juga belum merasakan aman. Dan kita bisa merasakan dampaknya, minimal gandum berkurang ke Indonesia. Ini soal ekonominya. Yang lain yang persoalan ekonomi pasti ada dampaknya ke kita. Berkenaan dengan ekspor impor juga masuk, tetapi yang paling kita bisa rasakan adalah dampak politik dan sosialnya karena media sosial, media luar yang langsung masuk ke kita pada saat ini. Kondisi di Indonesia saat ini adalah dalam persiapan masuk pada tahapan politik. Biasanya sesuatu yang menjadi besar dan konflik besar manakala itu dibumbui dengan politik, dan itu lebih menakutkan kalau dilegitimasi oleh agama. Maka ini penting untuk kita semua membangun kesatuan, karena tidak mungkin kita kuat tanpa persatuan. Maka piagam Madinah yang disampaikan oleh Rasulullah pertama kali adalah innahum ummatun wahidatun min duninas, adalah persatuan seluruh rakyat di Madinah saat itu. Karena itu asas membangun kekuatan. Dalam konteks inilah kami dalam Milad ini mengingatkan kembali untuk menyatukan, untuk merajut kesatuan dan kekuatan itu.
Maka ada 3 landasan T untuk membangun persatuan dan kekuatan. T yang pertama adalah ta'aruf. Kita saling mengenal dan saling memahami antara kita, tafahum antara kita. Dan yang ketiga baru muncul adanya ta'awun, saling menolong di antara kita. Nah, oleh karena itu penting untuk kita terus mengasah ini dengan 2 konsep hadis Nabi untuk merekatkan. Yang pertama, Nabi menyebutkan kita ini kal jasadil wahid, bagaikan satu tubuh. Karena apa? Saling merasakan. Apa yang dirasakan di tangan kanan dirasakan oleh mulut kita, apa yang dirasakan di kaki kita dirasakan oleh kepala kita. Karena kita satu tubuh saling merasakan. Tetapi setelah saling merasakan di antara kita ada saling menguatkan. Hadis menyebutnya kal bunyanil wahid, bagaikan satu bangunan utuh, pondasi, tiang, tembok dan atap, ada satu kesatuan untuk jadi kuat. Oleh karena itu kami berharap Majelis Ulama Indonesia ini menjadi sebuah tenda besar bagi umat Islam untuk merajut persatuan dan kekuatan. Yang menjadi PR kita adalah bagaimana kita ini bisa membangun tadi ta'aruf, tafahum dan juga ta'awun di antara kita. Maka kita perlu an-nadhariyah al-jadidah. Kita perlu ada konsepsi baru melihat fenomena dunia yang baru. Apa itu yang kita bisa konsepsikan yang baru di antara kita adalah al-alaqah bainal muwatinin. Bagaimana kita ini membangun hubungan yang baik antar sesama warga negara. Ini penting untuk kita lakukan. Bainaz zu'ama wal hukama. Bagaimana membangun hubungan antara intelektual kita dengan pemerintah. Bahkan yang sekarang barangkali perlu kita formulasikan yang baru adalah al-alaqah bainal ulama wal hukama wal hukumah. Saya pikir ini perlu diformulasikan kembali karena berkenaan dengan politik, ketika ulama menjadi bagian dari pemerintah dianggapnya sudah tidak ulama lagi. Atau kalau kita seakan-akan menghantam pemerintah, seakan makin kristal keulamaan kita. Ini saya pikir kapan kita akan bisa menyatukan antara ulama dan umara sehingga membangun Indonesia yang sejahtera di masa yang akan datang. Oleh karena itu, rangkaian-rangkaian milad yang kami lakukan adalah rangkaian dari pagi tadi adalah menyusun persepsi yang sama tentang dakwah kita. Dari pagi sampai jam 12 adalah para dai kita, influencer kita kumpulkan bareng-bareng untuk mematangkan bagaimana dakwah ke depan adalah yang inspiratif dan juga bisa membangun Indonesia ini. Pada siang hari kita lakukan dengan acara ukhuwah kita. Bagaimana kita menyatukan ukhuwah. Pimpinan-pimpinan ormas kita berdialog dan tadi dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Umum Ki Haji Marsudi Syuhud. Bagaimana kita tenggang rasa dan bagaimana kita membangun dan menyerap aspirasi itu. Insya Allah tadi sore dibuka awal annual conference on fatwa karena memang core-nya MUI adalah fatwa. Dipimpin oleh langsung ketua bidangnya Pak Dr. Ki Haji Asrarun Ni'am, bagaimana kita mengkaji fatwa seberapa punya efek dan bagaimana kita bisa memberikan efek baik kepada bangsa ini. Dan insya Allah juga diteruskan besok sampai besok malam kita akan melakukan MUI Studies. Kita mendengar hasil kajian para intelektual kita bagaimana membangun tenda besar MUI ini menjadi rumah besar membangun kekuatan dan kesatuan masyarakat dan bangsa di Indonesia ini. Oleh karena itu perlu kami sampaikan pada kesempatan ini Pak Wapres, kami mengundang pimpinan-pimpinan MUI dari Dewan Pertimbangan dan Dewan Pimpinan dan KBL. Kemudian kami juga mengundang negara sahabat kita, juga kita mengundang para ulama dari pondok pesantren perguruan tinggi pada malam hari ini. Karena tempatnya tidak menampung dan mungkin terbatasnya tempat ini, maka sebagian adalah ada yang mengikuti via Zoom. Dan ini kapasitasnya sampai 2000 kalau ada yang mau ngikutin, tapi minimal kapasitasnya 2000. Mudah-mudahan acara ini adalah menjadi titik awal pasca pandemi dan kita bisa membangun persatuan dan mari kita merawat di masa yang akan datang. Karena kalau ternyata proses politik, proses transisi nanti tidak dilakukan dengan baik, itu akan menjadi malapetaka, akan mundur pada 50 tahun ke belakang. Tapi kalau kita bisa melakukannya, disitulah umat Islam membangun peradaban di Indonesia. Saya terakhir ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, pimpinan MUI, kepada para ormas, para perguruan tinggi, dan kami sampaikan terima kasih kepada Paduan Suara Universitas Muhammadiyah Jakarta.
Saya ikut nyumbang pikiran, dan Mas Muiz tadi itulah himne baru, karangan baru dan fresh hanya untuk Milad MUI ke-47. Jadi saya sendiri belum hafal, yang ngarang aja belum, apalagi yang mendengarkan. Mudah-mudahan bagian dari jariah kita, dan Milad ini menjadi titik awal untuk mengawal proses ke depan untuk lebih baik di Indonesia. Kami mohon maaf apabila ada hal yang kurang baik pada kesempatan kali ini, dan mengucapkan terima kasih kepada dukungan sponsor-sponsor, ya. Karena MUI ini selain kita bermitra dengan pemerintah sebagai shodikul hukumah, kami pun jadi khodimul ummah. Karena khodimul ummah, maka banyak yang mau terlibat untuk bersama-sama di Majelis Ulama Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin dan undangan yang kami hormati, mari selanjutnya kita dengarkan sambutan Ketua Umum Majelis Ulama, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Yang kami hormati Buya Basri Bermanda, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Yang sama-sama kita muliakan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Yang saya hormati Bapak dan Ibu pimpinan lembaga tinggi negara. Yang saya hormati Bapak Menteri Kabinet Indonesia Maju. Wabil khusus kepada Wakil Menteri Agama Pak Dr. Zaid Tauhid. Yang saya muliakan Duta Besar Negara Sahabat, yang hadir pada malam hari ini, yaitu Duta Besar Aljazair, Duta Besar Saudi Arabia, Duta Besar Rusia, Duta Besar Maroko, dan Atasy Agama Duta Besar Saudi yang kami muliakan. Yang saya hormati Ketua Mahkamah Konstitusi, dan yang saya hormat Bapak Wakil Ketua Mahkamah Agung non yudisial. Yang saya banggakan para pimpinan partai-partai politik yang hadir pada malam hari ini dan yang ikut dengan di luar sana. Kemudian yang saya hormati Wakil Ketua Umum yang hadir dan yang masih bertugas di daerah. Yang saya hormati pimpinan ormas Islam Keluarga Besar Majelis Ulama Indonesia yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kemudian pimpinan lembaga dan organisasi mitra kerja Majelis Ulama, pengurus Majelis Ulama Indonesia seluruh Indonesia yang dirahmati Allah SWT, hadirin dan hadirat yang tidak dapat kami sebutkan secara keseluruhan.
Mudah-mudahan insya Allah kita semuanya diberikan Allah kesehatan dan kekuatan dalam acara malam ini. Sebelum melanjutkan sambutan, kami ingin memberikan sebuah pantun sebagai awalnya. Jalan-jalan ke Muara Karang, makan ikan bakar di Pemalang. Majelis Ulama Indonesia merasa sangat senang Bapak dan Ibu berkenan datang. Terima kasih atas kehadiran. Saya terima kasih pada Ketua Panitia. Sebagian besar yang akan saya sampaikan sudah disampaikan oleh Ketua Panitia. Saya tidak mengulangi lagi. Alhamdulillah. Kami kompak. Kalau yang disampaikannya saya tidak ulangi lagi lah. Nanti dibilang ceramah. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam ini kita dapat mengikuti acara Milad ke-47 Majelis Ulama Indonesia tahun 2022. Penyelenggaraan Milad MUI ini masih dalam suasana pandemi COVID-19, sehingga kita semua diminta menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Jadi mohon izin kalau kita harus pakai masker semuanya. Di sisi lain, bentuk penyelenggaraan acaranya secara langsung, online dan offline. Oleh sebab itu, bagi teman-teman kami yang masih di daerah dapat mengikutinya secara online. Hadirin sekalian yang saya muliakan, tidak terasa hari ini genap berusia 47 tahun. Sebuah usia yang telah tergolong dewasa dalam ukuran manusia. Kita semua para pengurus Majelis Ulama Indonesia dan umat Islam Indonesia dimanapun berada, hendaknya menyampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kekuatan, perlindungan dan pertolongan sehingga organisasi Majelis Ulama Indonesia tetap eksis di tengah dinamika dan pasang surutnya perjalanan bangsa kita Indonesia. Seiring dengan itu, marilah kita semua mendoakan para pendahulu kita, para perintis dan pendiri Majelis Ulama Indonesia, para pimpinan dan pengurus MUI yang telah mendahului kita. Kita semua para pengurus MUI saat ini dapat mengabdi dan berbakti di Majelis Ulama Indonesia ini karena jasa, perjuangan, pengorbanan para pendahulu kita tersebut. Semoga Allah SWT memberikan ampunan dan kebahagiaan serta kelak akan hidup mereka abadi di dalam surga Jannatul Ma'in. Amin ya Allah. Bapak Wakil Presiden yang kami muliakan pada hari ini yang terhormat, selama 47 tahun usia Majelis Ulama Indonesia terus menerus menunaikan amanatnya sebagai pelayan umat atau khadimul ummah, menunaikan pengabdian untuk melayani kebutuhan umat, termasuk membuat berbagai fatwa untuk menjadi panduan dan solusi bagi umat Islam. Majelis Ulama Indonesia juga terus menjadi pelindung umat atau himatul ummah, termasuk memastikan makanan, minuman dan berbagai produk yang terjamin kehalalannya dan kethaibannya. Majelis Ulama Indonesia juga terus menjadi mitra pemerintah atau shadiqul hukama yang mengambil peran strategis dan berpartisipasi dalam berbagai program pemerintah dan bangsa serta memberikan nasihat dan bimbingan agar pemerintah tetap berjalan sesuai dengan Pancasila, konstitusi, peraturan dan nilai-nilai luhur Islam yang kita cintai. Dalam momentum milad ini, perkenankan saya mengingatkan kita semua betapa pentingnya akhlakul karimah. Semua hal yang kehidupan akan terasa indah, tentram,
damai dan nyaman apabila setiap manusia dapat menerapkan akhlak yang mulia atau akhlakul karimah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Terkait dengan ini, kami mengingatkan dengan akhlak Ketua Umum pertama Majelis Ulama kita. Beliau pernah ditangkap, dimasukkan dalam tahanan, tapi alhamdulillah tahanan itu beliau dapat membuat tafsir Al-Azhar dalam tahanan. Beliau pada saat itu diberikan tuduhan yang sebenarnya tidak sama sekali beliau lakukan. Tapi ketika rezim yang saat itu karena meninggal dunia, beliau berpesan agar Buya Hamka yang mengimami jenazahnya. Beliau datang ke tempat rumah duka dan beliau langsung mengimami jenazah Bung Karno. Ini contoh akhlak yang sangat mulia. Kalau biasa kita dengar susu dibalas dengan tuba, tapi beliau mengatakan tuba dibalas dengan susu. Itulah pribadi Buya Hamka yang menjadi Ketua Umum pertama Majelis Ulama Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan saya mengajak kita semua, umat Islam dan seluruh umat beragama, untuk terus menguatkan ikatan lahir dan batin persaudaraan kita yang bersamaan kita sebagai keluarga besar bangsa Indonesia, sebagai bangsa yang religius sejak ratusan tahun yang lalu. Mari kita pertahankan sikap religiusitas bangsa Indonesia ini di tengah cobaan serbuan budaya asing yang ingin merusak sendi-sendi ajaran agama dan ingin bangsa kita ini menjadi sekuler dan liberal. Terkait dengan itu, Majelis Ulama Indonesia mendorong pemerintah membuat peraturan yang lebih kuat dan tinggi untuk mengatur kehidupan umat beragama yang majmuk ini, termasuk mengatur pendirian rumah ibadah dan larangan menyebarkan ajaran agama kepada warga masyarakat yang telah memanut agamanya. Majelis Ulama Indonesia juga memahami besarnya tantangan mewujudkan cita-cita dan program pemerintah menjadikan Indonesia sebagai pusat produksi halal di dunia. Hadirin sekalian, arsitektur mengenai pusat halal ini ada di tengah kita sekarang, yang sekarang menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Tepuk tangan sama beliau. Beliau dimanapun gigi, kalau perlu bikin semuanya, termasuk juga wisata halal yang telah beliau rintis dan sekarang alhamdulillah sudah mulai terlaksana. Untuk itu, melalui forum ini MUI mendorong agar kerjasama, kolaborasi dan kerja keras semua pihak yang terkait dengan halal, baik kementerian dan lembaga pemerintah, ormas-ormas Islam, para penguasa, saya ulangi, para pengusaha, lembaga pemeriksa halal, lembaga masyarakat di bidang halal, dan pedagang UMKM dapat ditingkatkan peranannya. Terkait dengan hal ini pula, Majelis Ulama Indonesia siap memberikan yang terbaik, semua potensi dan kemampuan dirinya untuk menjadi bagian dalam pelaksanaan program mewujudkan Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia tahun 2024 yang akan datang. Di sisi lain, Majelis Ulama Indonesia mendorong kiranya dapat segera diwujudkan pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KDS di setiap provinsi di seluruh Indonesia. Dengan demikian diharapkan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di setiap daerah dapat berjalan lebih optimal dan lebih cepat terrealisasikan. Hadirin yang saya muliakan, Majelis Ulama Indonesia juga berkomitmen untuk meningkatkan sinergitas
sinergitas dan kolaborasi dengan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang sertifikasi halal atas dasar saling melengkapi dan saling mengisi serta kesadaran bersama untuk mencapai tujuan bersama. Majelis Ulama Indonesia siap meningkatkan kerjasama dengan lembaga pemerintahan di bidang halal, yakni Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal atau BPJPH, dan dengan lembaga-lembaga penyelenggaraan halal atau LPH. Hal ini penting agar proses sertifikasi halal produk yang dibutuhkan umat dapat berjalan lancar dan menjadi target sekaligus akuntabilitas dan transparan. Bapak Wakil Presiden yang kami hormati, hadirin yang saya muliakan, kami menyadari berbagai program kerja yang telah dilaksanakan Majelis Ulama selama ini dapat berjalan dengan baik berkat dukungan dan kerjasama dengan pemerintah dan lembaga masyarakat. Tadi Ketua Panitia sudah membacakan kerjasama yang luar biasa. Terima kasih atas kerjasamanya, terutama sponsor-sponsor atau Ketua Majelis Pertimbangan MUI. MUI itu tidak punya duit, tapi duitnya ada di mana-mana. Tinggal bagaimana caranya kita bekerja sama sehingga program ini dapat jalan. Satu contoh misalnya di APBN sangat kecil sekali sampai sekarang. Mudah-mudahan apa yang dijanjikan kepada MUI dapat realisasi dalam anggaran-anggaran akan datang. Oleh karena itu saya mewakili pimpinan pengurus MUI menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia dalam mewujudkan berbagai program kegiatan di MUI. Bapak dan Ibu sekalian, kalau semua badan, lembaga, dan komisi tadi yang disebutkan, MUI ini sebuah perhimpunan yang sangat gemuk sekali. Lebih dari 1.000 orang kepengurusan yang ada di Majelis Ulama Indonesia. Insya Allah itu semuanya sukarela dan bekerja demi dapat izin Allah untuk lebih memberikan yang terbaik untuk umat ini. Akhirnya kami menyampaikan terima kasih pada hadirin Bapak dan Ibu sekalian, baik yang berada di ruang ini maupun yang bergabung melalui Zoom yang telah tersedia. Semuanya ini menunjukkan perhatian, dukungan, dan wujud sayangnya Bapak dan Ibu sekalian kepada Majelis Ulama kita. Semoga ke depan kita dapat meningkatkan kerjasama ini dan kolaborasi untuk kemaslahatan umat Islam bangsa. Terakhir, kepada yang terhormat yang kami muliakan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang juga beliau sekaligus Ketua dan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, untuk dapat memberikan arahan, mendapatkan amanah untuk dipegang kita untuk menjalankan tugas-tugas kita yang masih tersisa dalam masa hikmah yang sekarang ini. Kami tutup juga dengan pantun, gadis cantik pandai menari membuat kagum sentro negeri. Mari kita semua berkolaborasi untuk kemajuan dan kemaslahatan negeri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.